Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu. Pernahkah Anda berkunjung ke Perpustakaan Kabupaten Sleman, Yogyakarta? Saya sekarang sedang ada di bagian luar dari Perpustakaan Sleman, Yogyakarta. Kalau Anda tertarik, silahkan berkunjung ke perpustakaan ini. Hari Sabtu pun ternyata buka. Nah, di sela-sela saya berkunjung di perpustakaan ini, saya sempatkan juga untuk melanjutkan sesi kita. Kali ini temanya adalah tentang madhab keilmuan Islam. Apa yang dimaksud dengan madhab itu? Dalam bahasa Inggrisnya, madhab itu disebut dengan school of thoughts. Atau kalau diartikan secara bahasa, madhab itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna tempat pergi, tempat menuju. Berarti madhab itu adalah tempat di mana kita mengikuti suatu pendapat atau aliran. Dalam hal ini keilmuan Islam. Dan madhab keilmuan Islam itu dalam sejarah perkembangannya, kalau kita tarik lurus dari dulu sampai sekarang, itu ada 5 madhab, 5 rujukan yang bisa kita ikuti keilmuan Islamnya. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah madhab keilmuan dikotomik. Kemudian yang kedua, madhab keilmuan islamisasi ilmu. Madhab yang ketiga adalah madhab ilmuisasi Islam. Dan madhab yang keempat adalah madhab integrasi ilmu. Serta yang terkini adalah madhab keilmuan multidisipliner. Ingat-ingat ya, 5 madhab tadi itu. Dan bisa dicatat, kalau terlalu cepat nanti bisa diulang lagi. Saya akan jelaskan satu persatu, yaitu madhab keilmuan Islam yang pertama adalah keilmuan yang dikotomis atau dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu itu adalah pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum, di mana pada masa kekuasaan Nidhomiyah sekitar abad ke-10-11 Masehi itu terjadi pemisahan keilmuan antara ilmu agama dengan ilmu umum karena pemerintah Nizamul Muluk pada waktu itu mewajibkan madrasah-madrasahnya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Sementara filsafat, logika, kemudian matematika itu tidak diwajibkan. Dan Al-Ghazali sendiri hidup pada masa dinasti Nidhomiyah tersebut dan mengajar di madrasah-madrasahnya, juga mendukung adanya kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Sementara filsafat itu mendapatkan kritik yang tajam dari Al-Ghazali melalui bukunya yang berjudul Tahafutul Falasifah. Dari situlah mulai berkembang bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu agama secara fardu ain. Sementara ilmu-ilmu non-agama itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari sebagian dari umat Islam, maka yang lain menjadi gugur untuk mempelajarinya. Demikian pula ketika Masjid Al-Azhar berubah menjadi Universitas Al-Azhar, mulai yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah sampai kemudian dikembangkan oleh dinasti Ayyubiyah. Universitas Al-Azhar itu kemudian juga mengalami dikotomi ilmu menjadi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniaan.
Sementara yang diajarkan, yang diwajibkan adalah ilmu-ilmu agama. Dengan demikian berarti praktek dikotomi ilmu itu sudah terjadi sejak lama. Bahkan sampai sekarang pun itu masih terasa pengaruhnya. Kalau ada misalnya pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tafakuh fiddin, tidak mengajarkan ilmu-ilmu non-agama, itu berarti masih menerapkan dikotomi ilmu. Ternyata perkembangan berikutnya madhab dikotomi ilmu ini berkembang sampai kepada awal abad ke-19, masuk kepada abad ke-20. Di situ gagasan islamisasi ilmu muncul, terutama setelah hasil konferensi dunia Islam tentang pendidikan yang diselenggarakan di Mekah pada tahun 1977, di mana pada waktu itu berbagai utusan pakar pendidikan Islam dari negara-negara Islam ikut hadir, dan diantaranya adalah dari Malaysia, dari Indonesia. Bisa saya sebut namanya adalah Naqib Alatas, Sayyid Ashraf, kemudian Hamid Al-Bilgrami, Faruk, kemudian yang lain-lain juga ikut mendukung hasil dari rumusan konferensi internasional pendidikan Islam tersebut, yang mana intinya adalah melakukan gerakan islamisasi ilmu. Gerakan islamisasi ilmu ini sebagai madhab yang kedua, di mana pembagian islamisasi ilmu itu terdiri dari teks dan konteks. Teksnya itu adalah keagamaan, konteksnya adalah masyarakat, di mana masyarakat itu mengikuti apa yang termaktub di dalam teks ajaran agama. Dan contohnya sudah terjadi, yaitu islamisasi Nusantara, di mana bangsa Indonesia itu kedatangan para dai, para mubaligh yang menyebarkan agama Islam, sehingga masyarakat Indonesia menerima ajaran agama Islam. Itulah contoh yang dikemukakan oleh Said Naqib Alatas tentang proses islamisasi ilmu. Dari islamisasi ilmu ini kemudian muncullah kurikulum pendidikan Islam yang terdiri dari ilmu-ilmu yang diwahyukan atau acquired atau revealed knowledge dengan ilmu-ilmu yang diperoleh atau ilmu-ilmu modern, acquired knowledge. Dari perkembangan itu kemudian muncullah Universitas Islam di Malaysia pada tahun 1981 yang sekarang masih ada, yaitu bernama Universitas Islam Internasional Malaysia. Sebelumnya tahun 1980 ada di Pakistan, Universitas Islam Internasional Islamabad. Dan pada tahun 2017 di Indonesia juga sudah mulai dirintis berdirinya Universitas Islam Internasional di Jakarta. Sampai sekarang masih dalam tahap pembangunan dan perkembangan. Jadi ide-ide semua itu merupakan ekspansi dari madhab islamisasi ilmu. Sekarang saya lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu madhab ilmuisasi Islam atau scientification of Islam, di mana Islam itu sendiri dianggap sudah netral, sudah ilmiah. Tinggal bagaimana ilmu pengetahuan itu yang bisa diterapkan di dalam keislaman, sehingga kajian Islam itu menjadi ilmiah. Tokoh dari madhab ilmuisasi Islam ini kalau di Indonesia adalah Kunto Wijoyo. Bisa Anda baca dalam bukunya yang berjudul Islam Sebagai Ilmu, dan juga yang ditulis oleh Ziauddin Sardar. Ini adalah para pendukung dari gerakan ilmuisasi Islam. Dikatakan bahwa gerakan sebelumnya islamisasi ilmu itu sudah harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan zaman yang sekarang ini. Dan
ilmu-ilmu sekuler pun ternyata sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi problem yang akut dihadapi oleh umat manusia. Justru ilmu-ilmu sekuler itu malah menambah beban bagi peradaban manusia. Oleh karena itu perlu ada scientification of Islam atau keilmuan Islam. Saya lanjutkan pada madhab yang keempat, yaitu integrasi ilmu. Integrasi ilmu itu adalah pemaduan antara ilmu agama dengan ilmu umum yang dulunya pernah terjadi pada zaman Abbasiyah, kemajuan dunia Islam, itu sudah terjadi integrasi ilmu, tetapi sekarang dikembangkan lagi sehingga istilah yang lebih tepat disebut adalah reintegrasi ilmu. Konsep ini dikembangkan di Universitas Islam Negeri. Di antara tokohnya adalah Amin Abdullah yang menggagas sebuah ide tentang konsep jaring laba-laba, di mana pada lapisan pertama itu adalah tauhid, Al-Quran dan hadis. Kemudian lapisan kedua adalah metodologi dan pendekatan. Lapisan ketiga adalah ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman. Lapisan kelima adalah isu-isu kontemporer. Semua lapisan itu saling terkait satu sama lain seperti jaring laba-laba. Keilmuan harus terintegrasi, terpadu. Bicara soal puasa harus menyangkut pula tentang kesehatan. Bicara soal zakat juga menyangkut soal ekonomi dan seterusnya. Dan dukungan terhadap integrasi ilmu ini banyak diterapkan di Universitas Islam Negeri hampir di seluruh Indonesia. Hanya bentuknya berbeda-beda. Di Malang dikembangkan paradigma pohon ilmu oleh Profesor Imam Suprayogo. Begitu pula di Surabaya itu dikembangkan Twin Tower yang konsepnya dirintis oleh Profesor Abdul A'la yang beliau pernah menjadi rektor di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dari semua bentuk-bentuk integrasi ilmu itu semuanya menunjukkan tujuan yang sama, yaitu mempertemukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Saya harap penjelasan ini sudah cukup jelas sehingga bisa saya lanjutkan kepada madhab keilmuan Islam yang terakhir, yang kelima, yaitu madhab keilmuan multidisipliner. Multidisipliner di sini artinya adalah berbagai disiplin ilmu. Kalau di dalam integrasi ilmu itu mempertemukan ilmu agama dengan ilmu umum, maka di dalam keilmuan multidisipliner itu dikembangkan juga peranan manusianya. Jadi segitiga antara ilmu agama, ilmu umum, dan manusia. Sementara keilmuannya itu pun tidak dibatasi pada 2, melainkan bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga paradigma dari keilmuan multidisipliner ini lebih kompleks, lebih rumit, dan sesuai dengan realitas masyarakat, kehidupan. Oleh karena itu bentuk dari konsep keilmuan multidisipliner ini berupa rumah ilmu yang di dalamnya itu ada manusianya, ada atapnya, ada pondasinya, ada akarnya, di mana di dalamnya itu ada kehidupan. Saya kira itu penjelasan yang bisa saya sampaikan dari berbagai madhab keilmuan Islam tadi. Semoga mendapat tambahan wawasan dan memperjelas, tidak membingungkan. Kalau masih belum jelas boleh bertanya lewat komentar, lewat subscribe, atau kalau Anda sudah tertarik bisa di like and share, bagikan kepada teman-teman Anda semuanya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.